Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam organisasi dengan fokus pada aspek persepsi dalam mata kuliah perilaku keorganisasian. Materi ini penting karena komunikasi merupakan bagian utama dalam organisasi dan persepsi dengan memengaruhi bagaimana seseorang memahami pesan yang diterima. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya, Armina. Saya Farah. Saya Iqbal. Selanjutnya kami akan memaparkan presentasi kami. Pertama kita bahas tentang persepsi. Persepsi adalah proses ketika seseorang menerima, memilih, mengorganisasi, lalu menafsirkan informasi dari lingkungan sehingga terbentuk suatu pemahaman. Dalam organisasi, persepsi sangat penting karena setiap individu bisa menafsirkan pesan secara berbeda. Contohnya, instruksi dari atasan bisa dianggap jelas oleh satu karyawan, tetapi membingungkan bagi karyawan lain. Karena itu, persepsi memengaruhi bagaimana karyawan memahami pesan, bagaimana atasan memberi instruksi, interaksi antar tim, dan pengambilan keputusan. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, instruksi, dan umpan balik antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, komunikasi bukan sekedar berbicara, tetapi juga memastikan pesan dipahami dengan benar. Fungsi komunikasi dalam organisasi antara lain menyampaikan informasi, koordinasi kerja, membangun hubungan, mengurangi konflik, serta mendukung pengambilan keputusan. Dalam perilaku organisasi, komunikasi dianggap sebagai elemen inti keberhasilan organisasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam organisasi. Kenapa? Karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi kesalahpahaman, memperkuat kerjasama tim, meningkatkan motivasi karyawan, dan membantu mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, jika komunikasi buruk, pekerjaan bisa terhambat dan konflik lebih mudah muncul. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi organisasi. Komunikasi yang efektif terdiri dari beberapa unsur berikut, yaitu yang pertama ada komunikator atau pengirim pesan, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan informasi. Contohnya, seperti manajer memberikan instruksi kepada karyawan. Yang kedua, ada pesan, yaitu informasi, ide, instruksi, atau pendapat yang disampaikan. Contohnya, ada jadwal rapat, aturan kerja, atau target penjualan. Yang ketiga, ada media atau saluran, yaitu sarana untuk menyampaikan pesan. Contohnya, tatap muka, telepon, email, WhatsApp, surat, atau rapat. Yang keempat, ada komunikan atau penerima pesan, yaitu orang yang menerima dan memahami pesan. Contohnya, ada karyawan menerima arahan dari atasan. Yang kelima, ada umpan balik, yaitu feedback, respon dari penerima terhadap pesan. Contohnya, mengajukan pertanyaan, memberi saran, atau melaksanakan instruksi. Yang keenam, ada gangguan atau noise, yaitu hambatan yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Contohnya, ada suara bising, jaringan internet yang buruk, atau salah paham. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal terjadi antara atasan dan bawahan. Contohnya, kepala sekolah memberikan tugas kepada guru. Guru melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah. Nah, yang kedua ada komunikasi horizontal, terjadi antar pegawai yang memiliki jabatan singkat atau setingkat. Tujuannya untuk berkoordinasi, bertukar informasi, menyelesaikan pekerjaan bersama. Contohnya, dua staf bekerja sama menyelesaikan suatu proyek. Nah, yang ketiga ada komunikasi diagonal, terjadi antara pegawai dari bagian berbeda dan tingkat dan jabatan yang berbeda. Contoh, staf keuangan berkomunikasi langsung dengan staf media. Selanjutnya ada arahan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah atau downward communication, dari pimpinan kepada bawahan. Isi komunikasi biasanya berupa perintah kerja, kebijakan, terus evaluasi kinerja, motivasi. Contohnya, manajer memberi target penjualan kepada tim. Yang kedua, yaitu komunikasi atas, yaitu upward communication, dari bawahan kepada atasan.
Isi komunikasinya biasanya itu berisi tentang laporan, saran, keluhan, permintaan. Contohnya, karyawan melaporkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan atau atasannya. Selanjutnya ada komunikasi horizontal antar pegawai yang memiliki jabatan yang setingkat. Tujuannya itu untuk koordinasi kerjasama, bertukar informasi. Contohnya itu misalnya tim pemasaran berdiskusi dengan tim desain mengenai promosi yang akan mereka laksanakan. Selanjutnya ada hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama, hambatan personal berasal dari individu. Contohnya, perbedaan persepsi, kurang percaya diri, emosi, kurang kemampuan mendengar. Dampaknya itu pesan mudah disalahartikan. Yang kedua, ada hambatan bahasa. Terjadi karena penggunaan bahasa yang berbeda atau sulit dipahami. Contohnya, istilah teknis yang tidak dimengerti, perbedaan bahasa daerah. Yang ketiga, hambatan organisasi disebabkan oleh kondisi organisasi. Contohnya, struktur organisasi yang terlalu rumit, jalur komunikasi yang terlalu panjang, birokrasi yang berbelit. Dampaknya, informasi terlambat sampai kepada orang yang ingin dituju. Yang keempat, ada hambatan teknis berkaitan dengan alat atau media komunikasi. Contohnya, gangguan internet, kerusakan komputer, mikrofon atau telepon yang rusak. Dampaknya itu, pesan tidak dapat diterima dengan baik. Kesimpulan komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi agar pekerjaan berjalan secara efektif. Agar komunikasi berhasil, yaitu komunikator menyampaikan pesan melalui media kepada komunikan. Terus komunikan memberikan umpan balik. Organisasi harus meminimalkan gangguannya atau noise. Terus ada komunikasi dalam organisasi dapat berlangsung, yaitu vertikal dari atasan ke bawahan, atau horizontal sesama tingkat, atau diagonal yaitu beda bagian dengan beda tingkat. Arah komunikasinya meliputi ke bawah, instruksi, ke atas laporan atau saran, horizontal koordinasi. Jika hambatan personal, bahasa, organisasi dan teknik dapat diatasi, maka komunikasi menjadi lebih efektif sehingga tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Yaitu cara meningkatkan efektivitas komunikasi. Pertama itu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, jadi pendengar yang aktif. Artinya kita tidak hanya fokus menyampaikan pendapat saja, tapi juga mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang ketiga itu memberikan umpan balik atau feedback. Umpan balik yang baik dapat membantu berbagai kinerja dan meningkatkan kualitas kerjasama. Yang keempat itu memanfaatkan teknologi komunikasi secara tepat seperti email, WhatsApp, atau aplikasi rapat online agar penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan efektif. Kelima yaitu membangun budaya komunikasi yang terbuka sehingga setiap anggota organisasi merasa nyaman menyampaikan ide, kritik, maupun saran. Yang terakhir yaitu menghindari asumsi dan informasi yang belum jelas. Jadi kita sebelum menyampaikan atau mengambil keputusan, pastikan informasi yang kita terimanya sudah benar dan akurat. Selanjutnya yaitu contoh penerapan komunikasi dalam organisasi. Untuk kasusnya yaitu sebuah perusahaan akan meluncurkan produk baru. Proses komunikasi dimulai ketika manajemen menyampaikan target dan tujuan kepada seluruh tim. Kemudian tim pemasaran berkoordinasi dengan tim produksi mengenai kebutuhan pasar dan strategi peluncuran produk. Setelah itu tim produksi memberikan laporan perkembangan kepada manajemen secara berkala agar setiap kendala dapat segera diketahui. Manajemen kemudian menerima laporan tersebut dan memberikan umpan balik dan melakukan evaluasi apabila diperlukan. Selanjutnya itu manfaat komunikasi yang efektif. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kinerja organisasi karena setiap anggota memahami tugas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu komunikasi yang baik dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan karena informasi tersampaikan dengan cepat dan jelas. Yang ketiga yaitu mengurangi konflik internal
banyak konflik internal muncul akibat kesalahpahaman membaik sehingga komunikasi yang baik dapat mencegah hal tersebut. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepuasan karyawan karena mereka merasa didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam semua proses bekerja. Yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif dapat menciptakan kinerja yang harmonis sehingga hubungan antar pegawai jadi lebih baik dan kerjasama tim semakin kuat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif mampu mendukung organisasi, memperkuat kerjasama, serta membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, hambatan komunikasi dapat diatasi melalui keterbukaan, menyampaikan informasi yang jelas, memberikan gambar yang baik, dan penggunaan media komunikasi yang tepat. Oleh karena itu, organisasi yang memiliki komunikasi yang efektif akan lebih produktif, mampu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja hambatan komunikasi dalam organisasi? Hambatannya itu ada hambatan komunikasi seperti struktur organisasi yang rumit dan jalur komunikasi yang terlalu panjang. Juga ada hambatan teknis seperti gangguan internet atau kerusakan komunikasi. Terus juga ada hambatan personal seperti berbeda pendapat, kurang percaya diri, dan emosi. Juga ada hambatan bahasa seperti penggunaan istilah yang sulit dipahami atau perbedaan bahasa. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perbedaan hambatan teknis dan hambatan personal. Jadi hambatan teknis ini berasal dari masalah pada media atau sarana komunikasi. Misalnya jaringan internet yang terganggu atau alat komunikasi yang rusak. Hambatan personal itu berasal dari kondisi individu seperti berbeda pendapat, emosi, rasa tidak percaya diri, atau kurangnya kemampuan menyampaikan pesan. Hambatan ini lebih berkaitan dengan faktor manusia daripada alat komunikasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa menjadi pendengar yang aktif dapat meningkatkan kualitas komunikasi? Karena pendengar yang aktif ini dapat perhatikan isi pesan, memahami maksud pembicara, serta memberikan balik yang tepat. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, membangun rasa percaya, dan dapat membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan lancar. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana teknologi dapat membantu komunikasi organisasi menjadi lebih efektif. Jadi teknologi ini memudahkan penyampaian informasi secara cepat, akurat, efisien melalui berbagai media seperti email, aplikasi pesan instan, atau rapat virtual lainnya. Nah, itu juga teknologi dapat mempercepat koordinasi antar anggota organisasi dan menggunakan pemberian berbalik. Kita mendukung kolaborasi meskipun berada di lokasi yang berbeda. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Lukiana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian atas ilmu, bimbingan, dan arahannya selama perkuliahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman kelas atas perhatian, partisipasi, dan diskusi yang telah berlangsung selama presentasi. Tak lupa kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tugas ini. Kesan dan pesan untuk Bu Luki. Bu Luki, terima kasih karena Ibu telah mengajarkan kita bagaimana cara menjaga perilaku kita terhadap organisasi, terus bagaimana juga cara kita bersikap, cara kita berbuat, komunikasi kita. Terima kasih juga Bu Luki karena sudah memberikan motivasi kepada kita para mahasiswa yang masih susah banget dalam berkomunikasi dengan baik. Terima kasih Bu Luki. Selama mengikuti mata kuliah perilaku keorganisasian, kami memperoleh banyak pengetahuan mengenai perilaku individu maupun kelompok dalam organisasi, pentingnya komunikasi, kepemimpinan, motivasi, serta kerjasama tim. Materi yang dipelajari sangat relevan dengan dunia kerja dan membantu kami memahami bagaimana membangun organisasi yang efektif.
Kami berharap mata kuliah ini tetap dipertahankan dengan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi dan presentasi karena membuat mahasiswa lebih aktif, percaya diri, dan mampu menghubungkan teori dengan praktik. Terima kasih atas bimbingan dan pengalaman belajar yang telah diberikan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penyampaian materi.